Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Ma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, anak-anak Bapak semuanya, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada materi pembelajaran iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya ilmu pengetahuan yang akan kita tuntut memperoleh berkah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, anak-anak Bapak yang sama-sama bahagia pada hari ini. Kita mulai pembelajaran kita hari ini yaitu materi tentang iman kepada qada dan qadar. Baik, anak-anak, kalian tahu tidak apa itu iman kepada qada dan qadar? Untuk mengetahui apa itu iman kepada qada dan qadar, yuk perhatikan penjelasan berikut ini. A. Memahami makna iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan qada adalah ketetapan Allah, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Dalil tentang iman kepada qada dan qadar Al-Quran surah Al-Qamar ayat ke-49 yang dimana selain di surah Al-Qamar ayat 49 juga ada surah Al-Ahzab ayat ke-38 di mana terjemahannya adalah dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Kemudian yang selanjutnya, hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, rotasi bumi, dan lain sebagainya merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam-macam takdir. Takdir mubram. Takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas setiap diri manusia. Kemudian ada lagi yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Kemudian fungsi iman kepada qada dan qadar. Di antaranya ada menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang berikutnya, mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh,
ikhtiar kan. Kemudian ada namanya perilaku beriman kepada qada dan qadar. Di antaranya melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati sabar dan tabah. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan uh, ilmu ini bermanfaat buat kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. InsyaAllah bertemu di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.